Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Handoko SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 2 Taman Satrian, Kecamatan Tirtoyudo. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2023, angkatan kedua atau batch 2 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, tanggal 24 November 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya, SD Negeri 2 Taman Satrian, dengan materi Nabi dan Rasul panutanku. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak dosen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Memulai suatu pelajaran, yaitu bab kelima dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang adalah sudah mencapai bab 5. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang Nabi dan Rasul panutanku. Nah, sekarang kita bahas tentang kisah Nabi dan Rasul. Apa kisah Nabi dan Rasul? Apa saja? Ada berapa nabi kan dalam dunia? 25. Sebenarnya lebih, cuma yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi. Ada 25 nabi dan Rasul. Yang pertama, nabi siapa anak-anak? Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Nabi Hud, Nabi Soleh, dan sampai yang terakhir Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Nabi kita. Ya. Dan mengenal Nabi dan Rasul. Ya, mengenal Nabi dan Rasul. Nah. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir umat Islam. Itu Nabi Muhammad, nggak ada lagi. Setelah Nabi Muhammad, Nabi siapa Pak? Nggak ada lagi. Ya, Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Muslim wajib meyakini Nabi dan Rasul. Yakin itu apa sih? Meyakini itu apa? Mempercayai adanya Nabi dan Rasul. Siapakah Nabi dan Rasul itu? Nah, ini kita mengenal Nabi dan Rasul, mengenal lebih dekat, mencari tahu siapa sih Nabi dan Rasul itu. Apakah kalian tahu siapakah Nabi dan Rasul itu? Nabi dan Rasul itu adalah hamba Allah, ya, hamba Allah yang terpilih, makhluk juga. Apa sama seperti kita? Sama-sama makhluknya, cuma bedanya apa? Kalau Nabi dan Rasul itu mempunyai mukjizat, ya, itu Nabi dan Rasul. Rasul adalah utusan. Utusan siapa? Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi Nabi dan Rasul
itu diutus untuk Allah untuk membimbing umat manusia. Membimbing apanya? Ya membimbing manusia agar menjadi makhluk atau manusia yang mempunyai budi pekerti luhur. Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan sebuah akhlakul karimah, untuk menjadikan akhlak manusia itu menjadi akhlak atau mempunyai perilaku yang baik. Jadi manusia dibimbing oleh Nabi dan Rasul supaya menjadi atau memiliki akhlak yang baik, agar manusia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita harus tahu, makanya Nabi dan Rasul itu diutus oleh Allah turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Yang dulu kita nggak tahu atau kita tidak tahu atau belum tahu mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, ya, itu adalah tugas dari Nabi dan Rasul untuk membetulkan, untuk menyempurnakan apa yang belum kita tahu itu menjadi tahu, agar manusia akan hidup selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak tahu kebaikan dan keburukan kita samakan, nah ini yang bahaya. Nah, bahayanya di mana? Akan membahayakan diri kita sendiri nanti ketika di alam akhirat. Contoh seperti apa sih Pak? Barang yang benar dan yang buruk itu, barang atau hal yang buruk. Mencuri itu perbuatan baik apa tidak, anak-anak? Tidak. Iya, mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik, tidak boleh kita lakukan. Itu termasuk perbuatan yang buruk. Dengan bimbingan Nabi dan Rasul, kita menjadi tahu bahwa perilaku seperti itu adalah perilaku tidak baik, harus kita hindari. Kita sebagai umat Islam harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Agar apa? Agar kelak nanti kita mendapatkan kebahagiaan, di mana kelak ketika sudah masuk di alam akhirat. Paham ya? Selanjutnya, meyakini Nabi dan Rasul termasuk rukun iman yang keberapa, anak-anak? Keempat. Kita yakin bahwa adanya Nabi dan Rasul, mempercayainya, itu termasuk rukun iman yang keempat kita. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, ini akan kita bedakan. Apa sih Nabi itu? Siapa sih Rasul itu? Nah, ini ya. Nabi dan Rasul diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah itu berupa wahyu dari Allah. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu wajib. Rasul wajib menyampaikan wahyunya yang diberikan oleh Allah, itu wajib disampaikan kepada umatnya atau para manusia, para makhluk. Nah, paham ya? Selanjutnya, nah, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa tadi, anak-anak? Ayo, yang keras. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Iya, 25. Nah, siapa saja nama-nama Nabi tersebut, anak-anak? Ada
alaihi salam, Nabi Ishak, terus siapa lagi? Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, dan Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir siapa anak? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah Nabi yang wajib kita ketahui. Selanjutnya, mukjizat Nabi dan Rasul. Ya, jadi Nabi dan Rasul itu memiliki mukjizat sendiri-sendiri. Nabi dan Rasul memiliki sebuah mukjizat. Mukjizat adalah perkara yang sangat luar biasa, ya. Perkara yang sangat luar biasa itu dinamakan dengan mukjizat. Mukjizat diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Mukjizat menunjukkan bukti kenabian. Satu, mukjizat Nabi Nuh. Dan yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini adalah tentang mukjizatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mukjizat Nabi Nuh. Atas izin Allah, Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang sangat besar sekali. Ketika terjadi bencana banjir, kapal Nabi Nuh ini bisa menyelamatkan umat manusia dan hewan. Seberapa besar kapalnya Nabi Nuh? Sangat besar sekali. Andaikan untuk menampung satu kampung desa Taman Satrian ini itu masih sisa, ya, masih ada tempat yang sangat banyak lagi. Kenapa Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar? Karena Nabi Nuh tahu bahwasanya akan terjadi suatu hal yang sangat mengerikan, yaitu apa? Banjir bandang. Umat Nabi Nuh banyak yang tak percaya ketika Nabi Nuh menyampaikan bahwasanya akan terjadi sebuah bencana. Ya. Maka Nabi Nuh membuat sebuah kapal yang sangat besar sekali untuk keselamatan umat manusia dan para hewan. Semuanya dimasukkan, dinaikkan ke dalam kapal untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, yang kedua, mukjizat Nabi Musa. Tahu apa mukjizatnya Nabi Musa? Ada yang tahu anak-anak? Mukjizat yang kedua adalah mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Mukjizat Nabi Musa memiliki sebuah tongkat, ya, memiliki sebuah tongkat. Dan tongkatnya itu bisa berubah menjadi apa? Dia tahu? Ular. Iya, pintar. Tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tongkat Nabi Musa alaihissalam bisa berubah menjadi ular yang dapat mengalahkan ular-ular dari tukang sihir yang diperintahkan oleh Raja Fir'aun, ya. Jadi Raja Fir'aun itu adalah orang yang sangat jahat, yang memiliki yang memiliki keinginan atau rasa iri, dengki dan lain-lain, ya. Menyuruh tukang sihir untuk apa? Mengeluarkan ular yang sangat banyak sekali. Jadi Nabi Musa memiliki mukjizat, tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular dan bisa mengalahkan semua ular-ular yang didatangkan oleh para sihir yang diperintahkan oleh Raja Fir'aun.
Yang ketiga, mukjizatnya siapa anak-anak? Nabi yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Iya, yang ketiga adalah mukjizat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anak, kita akan melihat sebuah film ya yang menceritakan tentang sebuah nabi atau yang memiliki mukjizat bisa membuat kapal yang sangat besar. Nabi siapa? Nuh. Iya, Nabi Nuh alaihi salam. Ayo kita tonton bersama-sama mukjizatnya apa. Jadi nanti di akhir video akan saya tanya. Saya akan bertanya apa isi kandungan video tersebut, gitu ya. Seterusnya Nabi Adam alaihi salam wafat. Anak cucu Adam masih menyembah Allah. Mereka tidak menyebutkan Allah dengan siapapun. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang memberi kami makanan dan minuman. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang berkah, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menurunkan hujan sehingga ladang kami tumbuh subur. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Aku minta kalian dengarkan baik-baik. Apakah kita akan biarkan anak keturunan Adam masuk surga, sementara kita akan masuk neraka? Tidak, tuanku. Ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus tetapkan dan menyebutkan mereka. Adam yang menyebabkan Allah menuduh kita. Kita harus balaskan dendam ini. Ya, betul. Jangan sampai mereka bersenang-senang di surga, sementara kita sengsara. Baiklah, apa ide kalian untuk menyesatkan mereka? Gampang, tuanku. Ujuk mereka untuk menyembah berhala. Tapi kalau kita langsung membujuk mereka untuk menyembah berhala, pasti akan sangat sulit jadi. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka menjadikannya pemimpin dan panutan yang sangat dimuliakan. Kenapa? Sebab pemimpin-pemimpin ini senantiasa membimbing mereka siang dan malam dengan rasa cinta dan kasih sayang. Aku punya ide. Pertama-tama, kita bujuk mereka untuk mencapai wajah para pemimpin mereka yang meninggal. Kita bujuk mereka untuk membuat patungnya. Kalau perlu kita bantu membuatkannya. Kemudian kita arahkan mereka meminta sesuatu pada patung tersebut. Bagus, bagus. Kalian pengikutku yang pintar dan setia. Ayo, segera kita laksanakan. Ya Allah, terima ya Allah. Ampunilah dosa saja ya Allah. Bagaimana menurut kalian semua tentang ketolehan orang yang meninggal dunia ini? Maha suci Allah, dia adalah hamba Allah yang sangat. Kalau dia berdoa, saya Allah akan mengabulkannya. Lalu, bagaimana dengan yang lain? Mereka pun orang-orang yang saleh. Mereka para pemimpin yang kami muliakan. Apakah kalian sedih atas kepergian para pemimpin kalian ini? Kami sangat sedih. Iya, kami sangat sedih. Tidakkah kalian merasa merindukan? Siapapun yang mengenalnya pasti akan merindukan mereka. Iya, benar. Siapapun pasti akan merindukan mereka. Kenapa kalian tidak menengoknya setiap hari? Menengok bagaimana maksudku? Mereka itu kan sudah meninggal. Tidak pernah terpikir oleh kalian untuk membuat mereka. Kemudian kalian bisa memasangnya di rumah masing-masing. Dengan begitu kalian bisa menengoknya setiap hari. Nah juga ya. Benar. Kalau itu aku akan segera menggambar wajahnya sebelum hilang dari ingatanku. Aku berhasil. Selamat, selamat.
Wahai orang yang saleh, berilah rezeki, berilah kekayaan, berilah kekuatan. Perhatikan, jadi dalam video Apa tersebut kau? Dia itu kan orang yang saleh. Aku sudah minta bantuan padanya. Kau minta bantuan? Bukankah dia sudah meninggal? Apa dia masih bisa membantu kita? Aku yakin bisa, karena dia kan orang yang saleh. Dia pasti bisa menyampaikan doaku kepada Allah. Aku yakin itu bukan hal yang mustahil. Oh begitu ya. Kalau begitu aku ingin minta bantuan kita. Bahkan dengan kesempurnaan aku akan membuat patungnya. Dengan ya, jadi dalam video tersebut itu mencerminkan atau menjelaskan bahwasanya iblis atau setan, kalian tahu ya yang ada di atas gunung tadi. Nah, itu adalah iblis atau setan yang akan mempengaruhi atau ingin mempengaruhi umat manusia supaya apa? Supaya menyembah kepada selain Allah. Kenapa kok iblis punya pemikiran seperti itu? Karena iblis itu sama Allah dihukum oleh Allah. Jadi iblis itu punya rasa dendam kepada manusia dengan cara apapun akan dilakukan oleh iblis untuk mengganggu manusia yang kurang beriman akan tergoda nafsunya oleh iblis. Kita lanjutkan videonya ya. kalau begitu aku bisa menengok dan meminta kepada yang sama. Ya, ini bagus. Aku pesan juga ya. Aku berhasil. Aku akan membuat yang lebih besar agar semua orang bisa melihatnya. Wahai orang yang saleh, dengarkanlah doa kami. Kamu kira Wahai orang yang soleh, dengan kesolehanmu, berilah rezeki kami yang banyak, bukanlah halang kami. Patung yang kubuat ini adalah patung dua, Yakut, Yaud, dan Nasr. Aku seorang hartawan, hartaku banyak. Karenanya jika kalian ingin kaya seperti aku, janganlah sekali-kali kalian meninggalkannya. Mereka akan memberi kalian harta yang banyak. Akhirnya, mereka menjadikan patung tersebut sebagai berhala. Mereka meminta dan berharap kepada patung tersebut. Penyembahan ini akhirnya berlangsung turun-temurun. Makin hari, orang dan patung yang semakin banyak. Ya Allah, keterlaluan mereka. Allah lah yang memusnahkan dan memberikan mereka rezeki. Mengapa mereka menyembah dan meminta pada patung yang mereka buat sendiri? Bersedih atas apa yang telah dilakukan kaumnya. Kemudian Allah memberi peringatan kepada kaumnya sebelum datang azab yang pedih. Wahai Tuhan Sang Pemberi, berilah kami rezeki yang banyak, turunkanlah hujan untuk kami. Wahai saudara-saudara, mengapa kalian menyembah dan memuji? Perhatikan dulu ya. Itu tadi adalah sebuah yang dilakukan oleh iblis ya, atau setan, menyamar sebagai manusia dan membuat sebuah patung yang besar. Supaya apa? Supaya manusia itu terpengaruh, membuat patung yang sangat besar, dan ada satu orang yang disuruh untuk mengucapkan atau bilang bahwasanya dia mempunyai harta yang sangat besar itu karena dia menjadi pengikutnya patung tersebut. Jadi itu adalah cara iblis atau setan untuk mempengaruhi
pikirannya manusia. Kalau orang yang tidak mempunyai iman yang kuat kepada Allah, itu akan gampang sekali terpengaruh oleh pengaruh setan. Lanjut ya. Entah kepada aku, bagaimana mungkin kalian membuat dan meminta kepada sesuatu yang dibuat oleh tangan kalian sendiri? Yang kau dilakukan adalah apa yang dilakukan orang tua kami. Kami tidak ada urusan denganmu, wahai Nuh. Ya, apa urusanmu dengan kamu setelah kami melakukan hal ini? Allah mengutusku untuk memberi peringatan kepada kalian. Sembahlah Allah, dialah yang maha pemberi, pengasih dan penyayang. Perhatikan. Nah, disinilah Nabi Nuh mulai mengingatkan kepada manusia, jangan menyembah berhala. Apa berhala itu apa? Tahu? Saya tahu berhala itu apa? Berhala itu adalah patung yang sangat besar sekali. Ya, kita lanjut ya. Kami sepertimu, biarkan Allah menjadi urusannya. Dia itu membohongi kita. Dia pikir Allah murka dengan apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Allah mengajar mereka dengan semangat yang panjang. Sumur-sumur kering berontak, tanaman dan hewan ternak pun mati kekeringan. Sementara itu, semakin hari, simpanan makanan mereka pun semakin menipis. Bagaimana itu? Hujan belum turun juga. Jangankan mengharapkan panen. Satupun tanaman kita tidak ada yang bertahan hidup. benar. Simpanan makanan itu sudah hampir habis. Mungkin doa kita kepada Tuhan yang sudah nasar kurang. Kalau begitu, ayo kita terus meminta kepadanya agar segera diturunkan hujan. Wahai kaumku, kenapa kalian menganggap patung-patung itu dapat memberikan sesuatu? Bukankah untuk berdiri saja, patung-patung itu butuh bantuan kalian? Wahai Nuh, sekali lagi jangan ceramahi kami. Dulu pun orang tua kami selalu minta kepada mereka, dan mereka pun hidup aman dan makmur. Kau yang membawa siap. Kalau Tuhan itu bisa memberi, kenapa kau tetap miskin? Ayo, kita pergi. Tinggalkan saja dia. Mengapa kalian berjebak sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun kepada kalian? Siapa bilang yang kami sembah tidak bisa memberikan kami sesuatu? Iya, Tuhan juga memberikan kami hujan. Tuhan jago memberikan kami makan. Tidak kau, Allah lah yang menciptakan kalian dan memberi kalian rezeki. Allah juga menciptakan langit, bumi dan matahari. Dia maha kuasa lagi maha pemberi. Hai Nuh, kenapa kami harus percaya padamu? Sedangkan kau dan pengikutmu saja orang-orang yang miskin. Hentikan omong kosong ini. Kami bosan. Wahai saudaraku, bertobatlah. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kalian. Berhentilah segera dari kesesatan ini. Jangan sampai kemungkaran Allah semakin besar. Nah, pergilah kau. Jangan ganggu kami. Urus dirimu sendiri. Demikianlah yang dilakukan oleh Nuh siang dan malam. Tidak henti-hentinya terus mengajak kaumnya tersebut untuk kembali menyembah Allah. Namun, sebanyak itu pula penolakan, hinaan, dan cacian yang dia terima. Sampai akhirnya, Allah pun menyampaikan kepada Nabi bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang akan beriman kepada Allah dan mengikuti ajakannya, kecuali orang-orang yang telah bersamanya selama ini. Namun demikian, Nabi Nuh masih terus mencoba, seraya berharap semoga masih ada di antara kaumnya yang sadar dan meninggalkan kesesatannya. Berikan hujan. Ya, berikan kami harta yang banyak. Berikan kami hujan. Berikan kami hujan. Hai kaumku, dengarkanlah perkataanku. Sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyebutkannya dengan apapun juga. Wahai Nuh, utusan Allah, bukankah Allah sudah menyampaikan kepadamu bahwa tidak ada lagi di antara mereka yang akan beriman? Benar wahai utusan Allah. Sungguh engkau telah bersabar selama ini. Bukankah sudah 950 tahun kita mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah, tapi mereka tetap saja menolak. Bahkan di antara mereka ada anaknya. Nah, perhatikan. Disinilah
disinilah akan ditunjukkan oleh Nabi Nuh bahwa memang benar-benar hanyalah Allah yang wajib disembah oleh umat manusia. Akan terjadi sebuah bencana alam yang sangat besar sekali. Kita saksikan kembali ya. Engkau kita, sudah cukup usaha kita. Biar Allah saja yang memutuskan setiap urusan mereka. Biarkan saja. Benar apa yang kalian katakan, saudara. Tapi aku masih tetap berharap ada di antara mereka yang mau kembali. Nuh memiliki kesabaran yang luar biasa. Aku belum pernah bertemu orang sesabar dia. Ya, sudah beratus tahun dia berdakwah. Namun hanya sedikit sekali yang mau beriman. Ya, yang dia Dan pertolongan hanyalah Allah. Bertaubatlah dan takutlah pada azab Allah. Tiada yang dapat menolong kalian kecuali Allah. Wahai ayah, sudahlah. Kalau ayah tidak ingin melakukan apa yang kami lakukan, Wahai saudaraku yang beriman kepada Allah. Kalian menertawakan kami. Suatu saat pasti kami yang akan menertawakan kami. Maka tidak ada Disinilah semua manusia, semua yang mengikuti Nabi Nuh akan menaiki kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Akan terjadi sebuah bencana yang sangat besar sekali. Segala puji bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. ayo kita lari ke tempat yang lebih tinggi. Ayo, ayo. Kawan, airnya semakin meninggi. Jangan-jangan sudah yang dikatakan paling Perhatikan ya, dari video tersebut apa hikmah yang dapat kita ambil? Apa? Hikmah yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah bahwasannya orang yang tidak menyembah kepada Allah itu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Seperti tadi Nabi Nuh sudah mengingatkan kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah, tapi umatnya nggak mau, malah menolaknya. Maka Allah beri balasan sebuah bencana yang sangat besar. Nah sekarang pertanyaan dulu. Ya Nana, terima kasih untuk hari ini. Waktunya